Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasir Rustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Suara Sriwijaya. Seperti biasa, selama lebih kurang 60 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk membahas mengenai tema yang kami angkat sebagai topik. Dan kali ini Suara Sriwijaya mengangkat tema yang sedang ramai diperbincangkan, yakni pertemuan tatap muka. Siapkah kita? Saya akan ajak Anda untuk mengenal narasumber kita. Saya akan sapa, kita telah bersama ini Mbak Ike Suharjo, SIPMSI, pengamat sosial dan juga akademisi. Assalamualaikum Mbak Ike, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Wima. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Selamat datang di studio kami ya, Mbak Ike ya. Terima kasih. Baik, pemirsa, kami juga nantinya akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113 11 454 dan nantinya juga akan terhubung bersama kita secara Zoom Dr. Ice Andriani Liberty SKM MKes, anggota tim ahli Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, dan nantinya akan juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zulinto MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, yang tentunya akan berbagi bersama kita dalam Suara Sriwijaya yang kali ini mengangkat tema PTM Siapkah. Ya, baik, kalau berbicara mengenai PTM Siapkah, ini dilema juga ya. Sudah 1 tahun lebih, 1,5 tahun anak-anak pelajar SD, SMP, SMA sampai juga yang duduk di bangku kuliah harus melaksanakan pembelajaran daring begitu. Dilemanya adalah di satu sisi pendidikan harus tetap berjalan, di satu sisi kesehatan juga lebih diutamakan. Yes. Nah, tapi pada kenyataannya di September ini, tepatnya 6 September kalau di Kota Palembang dan 1 September di beberapa daerah sudah mulai ini dilakukan pembelajaran atau pertemuan tatap muka terbatas yang tentunya dengan syarat prasyarat dan lain sebagainya. Kalau menurut Mbak Ike nih selaku pengamat dan juga tentunya sebagai orang tua juga ya, melihat keadaan ini seperti apa? Saya rasa dengan melihat situasi saat ini ya, pandemi yang kalau bisa dikatakan belum berakhir. Namun kembali lagi kalau bicara apakah kita ini sebagai orang tua atau secara umum lah PTM setuju atau tidak, saya rasa education keep going. Apapun itu situasinya gitu. Nah, ketika saya berbincang dengan sekelompok orang tua, baik itu secara tatap muka ataupun secara mengontrol atau mengawasi WhatsApp grup, itu kan pasti ada ya kelompok-kelompok orang tua. Nah, mayoritas itu menjawab hampir 50% mereka ini lebih memilih anak-anak mereka mendapatkan pendidikan secara tatap muka. Itu pertama. Oh, bagaimana dengan anaknya? Ketika saya nanya langsung ke anak saya gitu kan, ataupun teman-teman anak saya, 50% menjawab mereka lebih suka tatap muka. Nah, mengapa? Ada banyak faktor di sini. Pertama, alasannya simpel kata teman saya. Biar lebih pintar aja gitu kan. Kenapa lebih pintar? Nah, secara daringnya kita tahu bahwa informasi atau penjelasan yang disampaikan oleh guru melalui daring itu kan banyak sekali hambatan, Mbak Wima. Suara yang tidak jelas, suara yang terputus-putus, gitu kan. Belum lagi ada gangguan konsentrasi anak-anak ketika lagi belajar daring, adiknya yang mengganggu misalkan. Nah, itu. Jadi komunikasi dan informasi yang diterima itu tidak jelas gitu kan, dan yang anak-anak juga tidak mudah mencerna penjelasan yang disampaikan oleh gurunya dibandingkan jika proses pembelajaran tatap muka. Mereka lebih jelas gitu loh, mereka lebih mudah memahami, mencermati gitu kan dengan penjelasan yang disampaikan secara langsung. Itu pertama. Kedua juga dari internet itu sendiri gitu kan, dengan metode proses pembelajaran secara daring gitu kan, ditambah juga dengan ada yang kita tahu Google Classroom. Nah, itu saya bertanya, anak-anak ditanya gimana dengan metode yang digunakan selama ini? Bosen gitu loh. Bosen, karena mereka dengan adanya kebosanan mereka jadi adanya apa ya, loss learning atau learning loss. Jadi semangat belajar itu tuh nggak ada lagi karena metodenya itu lagi. Jadi cenderung bosan. Belum lagi ketergantungan mereka dengan gadget. Ya kan? Dan mau nggak mau kan dengan adanya proses daring gitu kan, tetap pelajaran daring yang membuat mereka yang mau nggak mau harus dilakukan dengan gadget. Oke, kalau orang tuanya mengontrol secara ketat, bagaimana kalau orang tuanya tidak mengontrol secara ketat atau orang tua yang sibuk bekerja? Udah ketergantungan, Mbak Wima. Iya kan, game online tuh bahkan kalau dibilang itu banyak sekali pantauan saya. Terus
Ditambah lagi faktor psikologis, ya kan? Orang tua yang baik belum tentu bisa menjadi guru yang baik buat anak-anaknya. Kan pelajaran kalau dibandingkan dulu sama sekarang itu cepat kali ya perbedaannya. Oh, pelajaran SMP kok bisa diajarin sama anak kelas 4, sekarang kan metode kurikulumnya kan berbeda. Nah, apakah sanggup orang tua gitu? Otomatis kan harus pengawasan gitu. Apalagi orang tua yang bekerja kan juga tidak bisa mengontrol anaknya yang dengan baik. Jadi banyak kasus teman anak saya yang selama ini selalu 3 besar sekolah ketika tatap muka sebelum pandemi. Nah, ketika daring itu prestasi secara akademik itu menurun. Dari ranking 2 bisa menjadi ranking 20. Nah, itu tadi ada pengawasan. Nah, ditambah lagi nih Mbak Bima, kasus KDRT, kekerasan terhadap anak selama pandemi ini luar biasa meningkat sekali. Ini kan ironis ya. Nah, itu dari faktor psikologis. Faktor juga bagi anak-anak SMK atau mahasiswa yang mata kuliah atau mata pelajaran membutuhkan praktek. Mau nggak mau kan mereka tidak bisa langsung melihat alat-alatnya. Nah, kalau tatap muka kan bisa menyentuh ya kan alat-alatnya. Jadi lebih gampang untuk menerima, untuk memahami dibandingkan kalau mereka tidak menyentuh alat-alatnya. Oke, kalau daring kan secara penjelasan. Nah, itu tadi saya rasa tidak maksimal begitu, Mbak Wima. Jadi kalau menurut Mbak Ike sendiri, kalau melihat kenyataannya seperti itu, tentunya lebih menyambut baik katakanlah begitu dengan PTM yang sudah mulai diberlakukan saat ini. Untuk sebagai orang tua dan mewakili teman-teman atau mewakili orang tua yang lain, karena kan kalau saya lihat mayoritas itu mendukung tatap muka. Asalkan gitu, itu kan adanya suatu mulai dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan itu harus matang gitu loh untuk di sekolahnya masing-masing. Kesiapan dari pemerintah daerah, ya kan? Apakah semua sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut sudah siap melaksanakan tatap muka? Apakah semua sekolah-sekolah yang ada di daerah tersebut sudah siap memfasilitasi prokes secara ketat, ya kan? Apakah sekolah di masing-masing sekolah daerah tersebut guru-gurunya sudah divaksin semua? Kan tiap daerah kan beda-beda, Mbak Wima, ya kan? Pak, ini PPKM yang level 4 otomatis kan masih tidak bisa dijalankan. Oke, lu PPKM yang level yang di bawah kan sudah bisa tatap muka. Saya rasa saya lebih mendukung blended ya. Tatap muka iya, ya kan? Daring juga iya. Jadi melihat lagi kebutuhan, karena kebijakan kan bisa berubah-berubah gitu. Nah, itu dari kesiapan dari Pemda. Untuk sekolah sendiri, tadi, apakah semua sekolah sudah siap memfasilitasi prokes secara ketat? Ya kan? Tidak hanya prokes saja loh, tapi juga adanya satgas yang mengontrol sekolah tersebut. Apakah sudah melalui prosedur prokes yang ketat? Ya, untuk mengawasi guru-gurunya, mengawasi anak-anaknya, ya kan? Dinkes juga di sana juga mengontrol. Jadi saya maunya ada monitoring, evaluasi secara per minggu, gitu loh. Terus juga tadi kesiapan dari gurunya. Apakah gurunya juga sudah siap memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya untuk melakukan prokes yang ketat? Tidak hanya memberikan contoh. Jadi tugas guru ini tidak hanya sekarang mengajari atau memberikan pendidikan, tapi juga mempunyai tugas yang ekstra loh, mengontrol, melakukan pengontrolan gitu kan. Keempat, dari kesiapan dari siswa itu sendiri. Apakah mereka juga siap mempunyai kesadaran untuk melakukan prokes yang ketat? Begitu, ini untuk anak 12 tahun yang ke atas itu juga ya, harus apakah mereka juga sudah divaksin. Jadi kembali lagi, tapi kalau saya lihat orang tua memegang peran penting dalam hal ini gitu loh. Apakah mereka mengizinkan anak mereka untuk sekolah tatap muka atau memilih secara daring? Karena kan anak-anak juga ada komorbid ya. Jadi mereka yang tahu kebutuhan anaknya masing-masing. Ya, pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113114454. Hari ini Suara Seduja mengangkat tema PTM atau pertemuan tatap muka siapkah? Ya, kami juga nantinya akan terhubung bersama Dr. Ica Andriani Liberty SKMMKes, anggota tim ahli Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan, dan juga akan hadir di tengah-tengah kita nantinya Dr. Andes
Satgas Haji Ahmad Zulinto MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Ya Mbak Ika, tapi melihat pembelajaran daring yang sudah dilakukan selama 1,5 tahun ini, meskipun dirasa tidak maksimal, kemudian juga meskipun dirasakan banyak masih kekurangan di sana sini, karena memang kita tidak pernah tahu akan menghadapi pandemi seperti saat ini. Ini pun pembelajaran daring adalah salah satu alternatif penolong pendidikan tetap bisa berjalan meskipun tidak terlalu efisien dinilai sebagian orang. Tapi di satu sisi ini juga membuka pemikiran ke depan bahwa ternyata memang menjadi pendidik itu tidaklah segampang selama ini yang disampaikan begitu. Jadi tentunya ini juga memberikan sebuah masukan juga kepada kita semua bahwa menjadi pendidik itu tidak segampang yang kita lihat begitu, bahwa orang tua juga kalau misalnya diberikan materi dan lain sebagainya juga kesulitan untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak. Nah ini sebenarnya, tapi di sisi lain masuknya kita ataupun mulai tatap mukanya ini adalah didorong oleh kebutuhan dasar bahwa pendidikan memang sudah bisa sudah melanda, pendidikan sudah bisa dijalankan karena kasus melandai, atau justru tekanan bahwa orang tua merasa sudah masuklah ini anak-anak, saya udah nggak bisa mengajarnya lagi, kemudian semakin lama tentunya anak-anak sudah mulai bosan tanpa melihat bahwa ya pandemi belum berakhir begitu. Kalau menurut Mbak Ica seperti apa? Hak untuk hidup seorang anak, hak untuk sehat seorang anak itu tetap nomor 1. Tapi kembali lagi, education keep going. Pendidikan harus terus berlanjut. Karena anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang memang selayaknya harus mendapatkan pendidikan secara optimal. Kuncinya tadi Mbak Wima, kembali ke orang tua masing-masing. Orang tua ini memegang peran penting. Mereka yang tahu akan anaknya gitu kan. Mereka yang tahu kebutuhan anaknya. Apakah anaknya ini bisa mengikuti tatap muka atau tidak. Makanya tadi kembali saya bilang harus ada satu pilihan. Sekolah juga harus memberikan satu pilihan. Jadi tidak memaksa semua anak-anak itu harus mengikuti tatap muka. Tapi juga memberikan pilihan anak-anak itu juga bisa belajar secara daring. Kalau memang tidak memungkinkan anak-anak tersebut untuk tatap muka. Karena anak tadi misalkan ada komorbid ya. Tuh. Jadi kembali lagi, hak sehat, hak hidup seorang anak adalah nomor 1. Tapi kita tidak bisa juga tidak mengoptimalkan pendidikannya. Karena anak-anak kita tadi kan generasi penerus bangsa. Jadi pendidikan harus tetap secara optimal gitu. Nah kalau misalkan inilah peran penting, jadi gini, pemerintah juga harus jujur. Kira-kira kasus COVID mereka di daerah mereka itu seperti apa gitu Mbak Wima? Apakah memang udah melandai dan benar-benar turun atau masih tinggi? Baik. Dan pemerintah juga harus menerima laporan-laporan kira-kira sekolah mana nih yang sudah siap dengan tatap muka. Baik. Ya kan, itu kan juga harus sesuai dengan fakta ya. Kita juga berbicara sesuai dengan daerah dan tidak bisa disamaratakan. Tapi Mbak Ika, kita akan jeda sejenak, kita akan segera terhubung bersama Dr. Ice, tim ahli Satgas COVID-19 Provinsi Sumatera Selatan yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo, Assalamualaikum Mbak Ice. Waalaikumsalam Mbak Wima. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Wima gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Mbak Ice ya. Ini mengganggu di sela-sela waktunya seperti biasa. Mbak Ice, hari ini kita sedang membahas mengenai PTM, siapkah pertemuan tatap muka. Nah ini juga menjadi pembahasan dari awal September, kemudian juga di 6 September di Kota Palembang semuanya hampir rata-rata PTM terbatas sudah diberlakukan. Kalau dari pandangan Mbak Ice selaku ahli epidemiologi, seperti apa kondisi ini? Sudah siapkah kita PTM? Oke, baik. Jadi kalau kita bicara siapkah, ini sulit kita jawab begitu ya, karena memang pemerintah, kemudian masyarakat harus sama-sama siap begitu. Karena kalau salah satu pihak belum siap begitu, ini bahaya nih gitu ya. Memang di akhir Agustus dan di awal September ini bisa kita lihat begitu ya, kecenderungan kasus konfirmasi per 100.000 penduduk, kemudian rawat inap dan juga bor rumah
rumah sakit memang ada kecenderungan turun begitu. Tapi kita harus tetap waspada harusnya begitu kan. Jangan sampai adanya pelonggaran terhadap aktivitas, salah satunya adalah sektor pendidikan, ini bisa memicu lonjakan kembali. Ini yang harus kita persiapkan nih. Kita harus siap-siap begitu. Siap-siapnya dengan apa? Tidak lain sebenarnya adalah penguatan sinergis antara 3T, protokol kesehatan sama vaksinasi. Begitu Mbak Ima. Ya, Mbak Ice, ada juga yang kabar atau informasi yang mengatakan bahwa nantinya kalau misalnya pelonggaran kan memang saat ini terus dilakukan, apalagi sudah banyak juga daerah yang sudah turun zonanya, alhamdulillah termasuk kita. Ini mengkhawatirkan bahwa nantinya di Oktober akan ada gelombang berikutnya. Apakah ini juga memang yang menjadi perhatian para epidemiologi atau seperti apa, Mbak Ice? Iya, jadi itu tadi yang saya bilang, ketika pelonggaran ini kita lakukan, kita mulai buka sedikit demi sedikit, terutama sektor pendidikan ya, yang sebenarnya pilihan untuk sekolah dari rumah itu adalah pilihan yang paling berat ketika kita menghadapi sebuah pandemi gitu ya. Dan ini sudah kita lakukan, saat ini kita mulai mau belajar, ya kita harus mempersiapkan dengan matang, baik itu dari masyarakat sendiri dan pemerintah, terutama pemerintah juga harus mampu ya mengawasi jalannya pelonggaran ini. Gitu. Karena kalau tidak diawasi ya kita khawatirnya apa, karena penularan pandemi ini dari status dunia belum dicabut begitu, artinya oke, menurun untuk Indonesia, untuk beberapa provinsi di Sumsel juga hasil asesmen situasi juga kita level 3 dan level 2 begitu ya, tidak ada lagi yang level 4 untuk asesmen situasi COVID-19, tetapi di negara luar sana masih ada yang naik turun, bahkan masih ada yang trennya cenderung naik. Jadi kita tetap harus waspada, tetap harus hati-hati, belum lagi mutasi terus terjadi. Jadi memang berbicara siap tidak siap harus disiapkan begitu, protokol kesehatan yang ketat, kemudian leading sektor kesehatan, pemerintah, OPD yang terkait harus juga membantu jalannya pelonggaran ini, terutama di untuk sektor pendidikan, Mbak Wima. Mbak Ice, tapi kalau menurut Mbak Ice sendiri, saat September ini kita sudah mulai tatap muka, sudah tepatkah pilihan waktunya dengan kondisi kasus yang mulai melandai, penurunan zona dan lain sebagainya? Untuk tidak tepatnya sebenarnya bertahap. Kalau ini memang dilakukan secara bertahap ya. Sayangnya saya rasa semua ini tidak bertahap gitu. Tidak bertahap dalam artian saya berharapnya sebagai epidemiolog kita mulai dari yang paling tinggi stratanya, harusnya begitu, perguruan tinggi dulu, kemudian SMA, baru SMP begitu. Nah, hati-hati dengan usia SMP, SD dan di bawahnya begitu. Itu yang kita khawatirkan, protokol kesehatan longgar karena sulit loh mengatur anak-anak gitu. Ya, tidak mudah gitu. Apalagi tidak didukung dengan kesadaran dari stakeholder yang di sekolahnya, warga sekolah sendiri gitu. Nanti anaknya udah rapet gitu ya, masker, kemudian cuci tangan, mereka pakai hand sanitizer dari rumah, tapi di lingkungan sekolah masih ada yang berjualan di luar, di depan gerbang begitu, misalnya contohnya di depan gerbang, kemudian jajanlah mereka di sana berkerumun. Kalau jajan ya pasti buka masker dong, gimana mau makannya. Nah, hal-hal simpel seperti itu Mbak Wima yang kita khawatirkan. Tapi kalau jajan sepertinya tidak bisa dihindari karena itu adalah bagian yang dirindukan dari ketika PTM ya, Mbak. Betul. Jadi memang pengawasan, kesiapan dari sekolah sendiri sangat kita harapkan dan mohon didukung oleh pemerintah setempat untuk pengawasannya seperti apa begitu ya. Harus dilakukan monitoring baik yang rutin maupun yang sifatnya insidental gitu ya. Harus dikunjungin lah beberapa sekolah, setiap hari memang harus ada petugas harusnya gitu, memantau bagaimana pelaksanaannya. Dan ketika ada sekolah yang melanggar, terus diapain? Gitu kan, harus siap nih dengan konsekuensi. Itu menurut saya, ketika ada yang melanggar ya kita harus tutup sementara. Oh, jadi memang sanksinya itu harusnya juga dipertegas begitu ya Mbak Ici ya, agar memang pendidikan bisa tetap berjalan dengan PTM terbatas yang kita lakukan saat ini. Betul. Iya, Mbak Ica dan juga Mbak Ika, sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Suara Sriwijaya masih akan kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni pertemuan tatap muka. Siapkah? Kami juga masih mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 07113111454. Dan di tengah-tengah kami kini telah hadir Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zulinto MM, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang. Assalamualaikum Pak Zulinto, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sibuk nampaknya ya Pak ya? Sibuk lah. Ya, semoga tidak terlalu sibuk lah. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami di Suara Sriwijaya Pak Zulinto. Ini yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Siapkah kita melaksanakan PTM yang sudah lama sekali dinanti-nantikan? Seperti apa Pak Zulinto? Ya, alhamdulillah ya, makasih Mbak Wima ya. Untuk sekolah di Kota Palembang, khususnya jajaran Dinas Pendidikan, kita sudah menyatakan satu kesiapan. Jadi seharusnya tanggal 1 September tadi sudah kita buka. Namun kita meminta kepada Wali Kota, Pak Wali, supaya kita tunda 1 minggu untuk lebih mempersiapkan secara prokes yang baik. Alhamdulillah tanggal 6 tadi sudah kita mulai buka. Dan ini adalah tuntutan masyarakat memang menginginkan supaya segera kita buka. Kita juga sependapat untuk dibuka. Alhamdulillah untuk tingkat SMP sudah mencapai 50% kita buka ya. Untuk SD baru 30%, setiap kecamatan kita menetapkan 3 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Khusus untuk PAUD, kita buka sudah 3 setiap kecamatan. Nah ini sudah berlangsung dan selama 3 hari, sudah masuk di hari kedua ini, kita terus melaksanakan evaluasi di lapangan. Alhamdulillah sudah berjalan baik dan mudah-mudahan minggu berikut tanggal 13 Senin depan, kita sudah tambah lagi sekolah-sekolah yang kita minta untuk mulai dibuka. Jadi nantinya pada saat minggu depan setelah evaluasi 1 minggu ini akan ada sekolah lagi, sekolah lainnya tidak hanya 3 sekolah negeri kemudian 2 sekolah swasta yang dibuka, tapi sudah diperbanyak begitu Pak Zulinto? Berapa banyak sekolah yang akan dibuka di minggu kedua? Insya Allah ya untuk SMP mungkin 100% sudah ya. Semuanya jadi semua kita mulai buka. Kemudian SD mungkin kita tambah 5 lagi per kecamatan karena setiap kecamatan itu mencapai 30, ada yang 40 sekolah SD ya. Untuk PAUD kita tambah lagi sekitar 30%. Pertimbangan ini kalau anak SMP sudah cukup bisa untuk kita atur ya dalam prokes, bagaimana masuknya, bagaimana mereka harus di kelas, bagaimana mereka harus memperhatikan berbagai apa yang disiapkan. Namun untuk anak SD dan PAUD, ini saya hasil evaluasi 2 hari ini ada sedikit kendala di anak kelas-kelas rendah. Ini masalah orang tua yang mengantar, terkadang mereka belum mau meninggalkan anak-anaknya dari sekolah. Sehingga kita agak kesulitan waktu pertemuan antara kelas tinggi dengan kelas rendah. Orang tua dalam mengantar ini yang masih ada problem sedikit di lapangan. Baik, kemudian kalau misalnya melihat mekanismenya Pak, selain tadi dibuka secara bertahap, apalagi mekanisme yang membedakan antara sekolah pertemuan terbatas ini dengan sebelum pandemi? Iya, jelas berbeda nih. Kalau sebelum pandemi semua anak-anak per kelas itu semua bisa ikut belajar PTM ya. Tapi untuk selama pandemi ini kita bagi menjadi 3 shift dia. Jadi kita bagi 3, artinya satu kelas itu hanya ada lebih kurang 12 anak yang maksimum ya. Kita sudah bagi waktu pembelajarannya sehingga tidak ada pertemuan yang banyak di sana. Misalnya kita ambil contoh hari Senin misalnya dan hari Rabu itu kalau SD kelas 1 dia bergabung dengan kelas 6. Kita buat 3 shift artinya 12 orang per kelas. Waktunya sudah kita bagi juga supaya tidak ada pertemuan antara orang tua yang mengantar dan orang tua yang menjemput. Ini sudah kita atur. SMP juga demikian. Jadi memang ada pengurangan jumlah kapasitas dalam per kelas dalam pelaksanaan PTM. Jam masuknya juga, ini dalam artian jam masuknya atau hari masuknya justru yang dibedakan antara shift pagi, shift sore atau shift malam atau shift sore maksud saya, atau justru shiftnya hari ini masuk, besoknya shift yang kedua, besoknya lagi masuk, atau seperti apa Pak Zulinto? Betul. Jadi shift kita hanya setiap tingkatan anak-anak kita ya, misalnya kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, SMP juga kelas 7 sampai kelas 9. Itu dalam 1 minggu hanya 2 kali tatap muka ya. 4 hari dia melaksanakan daring atau 3 hari dia daring karena sekolah kita ada yang 6 hari, ada yang 5 hari. Jadi di dalam
pelaksanaan SIP ini sendiri, waktunya sudah kita bedakan. Jadi kalau selama ini pukul 7 sampai 12.40 atau sampai pukul 14, sekarang tidak demikian. Hanya 2 jam pelajaran setiap tatap muka. Artinya masuk 7.30 ya, contoh ya, 7.30 sampai 9.30. 9.30 anak pulang. Maka kami coba 8.30 itu SIP 2 udah datang. Jadi ada selisih setengah jam mereka antara pengantar dan penjemput. Kemudian demikian SIP ketiga, ya sampai pukul 10.30, kita pukul 10-nya masuk, jam 12-nya pulang. Ini udah kita lihat, kita evaluasi selama 2 hari. Memang ada satu kendala sedikit ya, mungkin karena kerinduan dengan sekolah, orang tua rindu, anak rindu. Jadi terkadang orang tua ada mikir banyak lagi. Kemarin saya adakan evaluasi di satu sekolah SD, ya, yang lainnya udah bagus ya. Saya menemukan sampai saya meminta bantuan Pol PP. Karena yang menjemput pada saat SIP pertama dengan yang mengantar, mereka ini kan sedikit jedahnya cuma setengah jam. Jadi pasti ada pertemuan. Mereka tidak mau pulang, orang tuanya. Mau ngobrol dulu di sana, kita udah beri pengertian, masih dia mau ngobrol. Nah ini yang menjadi pemikiran kami lagi untuk evaluasi ke depannya. Jadi dengan skema dan juga sistematik yang sudah dirancang sedemikian rupa, Pak Zulinto apakah cukup optimis bahwa PTM ini tidak akan menimbulkan klaster baru di dunia pendidikan begitu? Ya, kami optimis ya. Kalau untuk pelayanan di sekolah, saya sangat optimis. Karena sekolah itu sudah kita persiapkan semuanya, sarana prasarana dan prokesnya sudah memang siap. Yang hanya kita harus antisipasi sekarang ya, penertiban orang tua. Karena kalau masuk ke dalam sekolah udah jalan baik. Tapi dikala yang mengantar ini yang harus kita cari solusi-solusi. Apakah kami nanti akan berkolaborasi dengan Pol PP atau yang mungkin kepolisian, Satgas kita, ya ini harus yang menjadi pemikiran. Maka kami melihat ada beberapa sekolah yang seperti ini, yang akan terjadi hal-hal orang tua yang tidak begitu baik di dalam pelaksanaan ini. Kita harus berikan edukasi lagi, ya itu. Tapi justru yang mengantar ini biasanya karena jeda waktunya tidak terlalu lama, biasanya nongkrong bareng begitu ya. Ini juga menjadi PR juga ya Pak Zulinto ya. Betul. Iya, saya akan ke Mbak Ika. Kalau misalnya melihat hal ini di sekolah sudah dipastikan bahwa mekanismenya sudah bisa berjalan, kemudian juga sudah ditata sedemikian rupa pembagiannya 2 hari sekolah, 4 hari libur begitu ya Pak ya, daring maksudnya. Tapi yang jadi pertanyaan juga yang dikhawatirkan adalah ketika proses pulang sekolahnya, ketika sudah lepas dari sekolahnya, kemudian anak-anak juga tentunya dilepas dari pengawasan pihak guru dan sekolah. Tapi di sana mereka bisa melakukan aktivitas lainnya, kemudian juga bisa pergi kemana, berkumpul, kerumunan dan lain sebagainya. Nah, komentarnya seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan angkat penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum juga Mbak Wima. Waalaikumsalam, Ibu Ruli. Iya, Ya. saya. Ibu Ruli, apa kabarnya Ibu Ruli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Silakan Bu Ruli pertanyaannya. Ya, makasih Mbak ya. Assalamualaikum Ibu dan Bapak yang hadir di TVRI. Waalaikumsalam. Saya selaku masyarakat mewakili menanggapi dari pembicaraan Ibu dan Bapak, memang benar. Jadi kalau dilihat adanya corona ini, kita juga mengambil hikmahnya. Karena dengan adanya begini kita masih banyak belajar. Jadi inti dari pembicaraan Ibu Bapak itu memang benar, tapi untuk mengertikan masyarakat kita ini masih kurang. Masa dari protokol kesehatan kok harus diperingati, padahal itu bukan untuk orang, untuk diri kita sendiri. Jadi kalau saya berharap dari Ibu Bapak yang hadir di TVRI, juga penyiaran-penyiaran TV juga, memang kita ini kurang penyuluhan, kurang disiplin, kurang tertib, tidak mengenal disiplin, tidak mau ditertibkan. Nah itu saya minta juga kalau Pak Wali atau Pak Gubernur yang mendengar siaran ini, kita harus setiap 1 minggu harus diturunkan seperti kata Ibu tadi, Satgas itu harus ada di sekolahan untuk datang mengecek. Dan untuk instansi yang lain pun juga itu harus diadakan.
Karena kita ini susah untuk menertibkan rakyat kita sendiri, masyarakat kita sendiri, yang tadinya harus berangkat semuanya itu dari rumah ke sekolah. Sekarang dibuat sekolah begini aja, ibu-ibu pada repot. Nah, bapak-bapak tambah lagi udah kerja. Nah, jadi saya minta dari Bapak Wali atau Bapak itu harus menurunkan petugas ke semua instansi, bukan hanya sekolah aja, termasuk kata Bapak tadi, ibu-ibu hobi berkerumun, itu juga mesti dikumpulkan. Bisa mengerti enggak sekarang situasi corona? Anaknya dilarang tapi ibunya yang berkumpul, berarti enggak mengerti apa arti protokol kesehatan untuk menangkis corona ini. Jadi kita memang saling mengingatkan dan banyak-banyak diberikan penyuluhan. Itu saja saran saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli di Palembang. Ya, ibu-ibu juga kangen ya untuk ngantar anak sekolah begitu. Saya minta komentarnya sebelum ke Dr. Ica. Saya akan minta komentar Mbak Ika tadi sebelum penelpon masuk. Silakan. Maka tadi sempat saya sampaikan dengan Mbak Wima, perlunya ada kesiapan dari beberapa faktor gitu kan. Pertama, kesiapan dari pemerintah daerah sendiri. Nah, kira-kira mereka harus mendapatkan laporan nih Pak, sekolah-sekolah mana kira-kira yang sudah siap gitu kan, yang bisa melaksanakan tatap muka. Karena juga di tiap-tiap daerah itu kan tentunya kan beda. Nah, sini juga kita harus tahu kasus COVID-nya apakah masih tinggi atau sudah mulai melambai. Yang tadi, kesiapan dari pihak sekolah tadi. Nah, apakah semua sekolah ini sudah memfasilitasi untuk prokes secara ketat? Tidak hanya prokes saja loh. Nah, dari sekolah juga Pak, apakah sudah ada untuk controlling gitu kan? Seperti kayak Satgas yang mengawasi untuk sehari-harinya bagaimana. Nah, itu harus ada evaluasi. Evaluasi itu bagaimana? Misalkan dalam per minggu gitu loh. Bagaimana? Jangan sampai dengan sudah diberlakukannya tatap muka, timbullah klaster baru gitu. Nah, terus Dinkes juga gitu, juga harus ada perannya. Terus dari kesiapan dari gurunya. Apakah semua guru sudah divaksin? Gitu kan? Nah, untuk apakah anak-anak yang di atas 12 tahun juga sudah divaksin gitu kan? Terus kesiapan dari anak-anak itu sendiri. Apakah mereka sudah mau menerapkan kesadaran diri untuk menggunakan prokes yang ketat? Terus kesiapan dari orang tuanya juga. Tadi kan orang tua datang, kumpul-kumpul gitu kan? Ada nggak orang tua yang kesadaran diri? Nah, itu juga harus benar-benar persiapkan. Jadi intinya apa Mbak Wima? Kolaborasi. Iya. Kolaborasi di sini mempunyai peran yang sangat penting sekali. Tidak hanya pemerintah, pihak sekolah gitu kan, guru, ya kan, anak-anak maupun orang tua. Nah, itu semuanya harus mempunyai kesadaran kolektif masing-masing. Dan mereka ini harus mampu beradaptasi gitu loh. Bahwa pandemi belum berakhir, tapi mau tidak mau education adalah suatu kebutuhan, ya kan? Kita tidak pengen anak-anak kita sebagai penerus generasi bangsa ini tidak mendapatkan pendidikan yang optimal gitu loh. Tapi masalahnya di sini adalah tadi Pak Julianto sudah mengatakan kalau di sekolah semuanya sudah memastikan diri bahwa semuanya siap ya Pak ya, semua elemen siap, semua fasilitas juga disiapkan untuk pembelajaran pertemuan tatap muka terbatas ini. Tapi yang dikhawatirkan justru setelah pulang sekolahnya ya Pak ya, akan ada Pol PP, akan ada penjagaan, tapi tidak akan mungkin mengikuti setiap anak. Itu berapa banyak anaknya yang harus diikuti. Itu yang dikhawatirkan. Seperti apa Mbak Ika melihat hal ini? Sosialisasi tadi Pak, Mbak Wima. Sosialisasi itu harus dibilang tadi mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan itu harus benar-benar matang. Jadi sosialisasi itu harus benar-benar diterima oleh jadi gini, kita nggak bisa harus si A, si B, si C atau tugasnya kepala sekolah, tugasnya Satpol PP, tugas enggak. Bagaimana menumbuhkan kesadaran masing-masing gitu loh. Itu yang menjadi PR gitu loh. Menumbuhkan kesadaran masing-masing dari si anak, dari orang tua untuk menjalankan tugasnya mereka, kewajiban mereka itu seperti apa gitu kan. Kalau berbicara tentang kesadaran, ini juga yang dikeluhkan Bu Ruli tadi ya Pak ya, penelpon kita tadi mengatakan bahwa memang ini sebenarnya menggunakan masker, menggunakan protokol kesehatan ini adalah untuk diri sendiri, tapi kenapa harus dirazia dulu baru dipakai? Saya minta komentarnya Mbak Ica, seperti apa? Kenapa sebenarnya protokol kesehatan ini yang memang notabene penting sekali tidak hanya di dunia pendidikan agar semua sektor berjalan di tengah pandemi ini masih juga menjadi menjadi permasalahan begitu. Seperti apa sih sebenarnya Mbak Ica?
Iya, jadi kita sebenarnya sudah hampir 2 tahun jatuhnya ya, 1,5 tahun lebih menghadapi pandemi dan kita sama-sama tahu vaksin yang utama, vaksin yang nyata, senjata utama sebenarnya protokol kesehatan begitu kan. Tapi ya nyatanya memang sebagian dari kita begitu masih belum memiliki kesadaran yang mumpuni atau sudah sadar, sudah mau, sudah mampu tapi longgar pada titik-titik tertentu begitu. Itu juga yang memang masih menjadi masalah dan harus kita kampanyekan terus-menerus begitu. Nah, kita bersyukur untuk Sumsel, untuk Kota Palembang punya banyak media yang ikut mengedukasi masyarakat. Jadi juga saya berpesan kepada TVRI juga jangan bosan-bosannya untuk selalu mengedukasi masyarakat seperti sore hari ini menghadirkan Pak Julinto juga dan Mbak Ike begitu untuk sama-sama kita edukasi masyarakat bahwasannya kita butuh kalau saya bicara 17 kabupaten kota harus kompak, semua provinsi kompak, semua negara kompak kalau mau pandemi ini selesai begitu ya, terkait 3T, terkait protokol kesehatan dan vaksinasi. Begitu juga kalau saran dari Mbak Ike tadi kolaborasi, iya, karena tidak bisa hanya pemerintah saja, tidak bisa di sini leading sektornya Dinas Pendidikan yang sudah sekuat tenaga kita bekerja sama dengan Satgas menyusun bagaimana mekanisme, bagaimana pengaturan begitu di sekolah kita bisa katakan berjalan begitu, tapi anak-anak ini ketika pulang orang tuanya seperti apa begitu di luar rumah, apakah longgar dengan protokol kesehatan, itu juga akan membawa dampak. Anak-anak bisa saja ke sekolah membawa virus begitu, bukan dari sekolah bawa virus tapi dari rumah bawa virus ke sekolah gitu. Itu yang masyarakat juga harus pahami. Jadi kita benar-benar harus bekerja sama. Terkait sanksi, kalau kata Bu Ruli tadi, pengawasan itu juga harusnya ditegakkan. Itu yang kita harapkan. Jadi mungkin kalau kata Pak Julinto tadi harus segera ditindaklanjuti bahwasannya memang sudah perlu kerjasama dengan aparat yang terkait. Ketika memang ada kerumunan dan pihak sekolah sudah tidak mampu begitu ya, kita harus minta bantuan untuk membantu melerai kerumunan begitu, karena sangat kita tidak inginkan generasi yang kita harapkan untuk menjadi tumpuan bangsa kita nantinya begitu terpapar COVID-19 dan nyatanya memang mutasi yang terjadi, trennya juga anak-anak ini juga bisa mengalami fatalitas begitu Mbak Wima. Baik, ini Pak Julita tadi berbicara mengenai sanksi. Sanksi apa sebenarnya yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan jika baik itu sekolah ataupun juga elemen-elemen yang tergabung di dalamnya ini dirasa melanggar protokol kesehatan? Ya. Kita sudah memberikan satu arahan ya kepada sekolah. Apabila mereka tidak taat dengan prokes yang sudah kita berikan kepada sekolah atau di lembaga itu, ternyata ada hal-hal yang tidak kita inginkan dilalaikan, maka kami tidak segan-segan untuk menutup kembali. Ya, khusus artinya, untuk sekolah itu? Untuk sekolah itu. Artinya mereka tidak mampu untuk mengondisikan bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita siapkan, harus kita laksanakan. Pasti kami akan berikan tindakan, utamanya kita stop dulu pembelajaran. Ya, tidak perlu kita lanjutkan apabila ini akan membahayakan. Terkait tadi Mbak Ice mengatakan bahwa kolaborasi memang penting. Kami juga sudah berupaya melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak, apakah itu swasta atau pemerintah ataupun pengamanan. Ini pasti kita lakukan ya, karena jangan sampai apa kata Ibu Ice tadi, jangan klaster ini terjadi kemana-mana akan menimbulkan bermasalah, berbahaya. Maka kami menutup rapat di sekolah ya. Tidak ada anak-anak untuk makan di warung atau apapun, itu tidak boleh, semua tidak boleh. Jadi yang namanya kantin tidak ada yang beroperasi. Ya, istirahat sekolah pun tidak ada. Semua 2 jam itu langsung tetap muka, selesai pulang. Kemarin ada yang menarik, yang bagus, perlu dicontoh oleh sekolah-sekolah ya, dalam penertiban waktu pulang. Itu inovasinya bagus juga. Saya melihat SD 238 kemarin, orang tuanya cukup baik ya, bagus ya, karena ini mungkin kesadarannya sudah cukup tinggi. Jadi dia dari rumah sudah membawa selembar kartun lah ya, kartun, ditulisnya di sini nama anaknya Ani, dia tunjuknya dari jalan Ani. Jadi Ani, si anak melihat nama Ani di situ, berarti orang tua ada jemput, dia baru keluar. Jadi artinya ini kalau dibuat sedemikian ya, masyarakat pun ikut mengedukasi, aman sebetulnya. Nggak ada klaster baru, saya yakin itu nggak ada. Nah, jadi yang kesimpulan kami,
bahwa sekolah harus serius, ya. Kepala sekolah harus serius dan berinovasi, dan setiap hari dia harus melihat bagaimana kondisi di lapangan. Tidak boleh dia santai-santai itu, nah, tidak boleh ya. Mudah-mudahan lah, saya jamin, saya yakin ini akan berjalan baik ya. Jadi memang semua pihak harus sesuai dengan tugasnya masing-masing begitu ya Pak Julito. Ya, sebelum kita lanjutkan kembali pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di 0711311454. Tetaplah bersama kami, usai jeda berikut Suara Sriwijaya masih akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Masih kami ajak Anda untuk membahas mengenai tema kami, yakni pertemuan tatap muka, siapkah kita? Saya akan kembali ke Mbak Ike. Mbak Ike, kalau misalnya melihat bahwa memang PTM ini sudah mulai dilaksanakan, kemudian juga diharapkan semua pihak berkolaborasi, tapi satu sisi yang masih bisa lengah begitu adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk memang menyadari bahwa pandemi ini memang ada, belum berakhir, dan masih menjadi menghantui kita bersama. Seperti apa? Education keep going kan, pendidikan harus tetap jalan. Jadi solusinya adalah tadi, jangan pernah lelah gitu loh untuk terus mengedukasi masyarakat melalui strategi edukasi dan komunikasi yang efektif, gitu. Jadi ya itu tadi, semua stakeholder dan tadi kolaborasi tadi ya, dia tidak pernah menyerah, gitu loh, untuk membuat satu bagaimana. Ya udah, kita ini harus beradaptasi, kita ini tetap harus melanjutkan pendidikan anak-anak kita, gitu. Tapi kita juga harus menerima bahwa pandemi ini belum berakhir. Jangan sampai nanti PTM berjalan, timbullah klaster-klaster baru lagi. Nah, jadi nggak pernah, jadi sosialisasi, komunikasi itu harus benar-benar matang, Mbak Wima. Harus terus dijalankan gitu loh, lewat media gitu kan, pemerintah, masyarakat, mau masing-masing individu juga harus mempunyai suatu kesadaran kolektif bahwa pandemi belum berakhir. Tapi kebutuhan pendidikan harus tetap nomor satu. Jadi balik lagi kampanye ya, sosialisasi yang harus benar-benar dimatangkan. Jadi edukasi itu jangan bosan-bosan begitu ya Pak Julito ya. Kalau Terus jalan. jangan bosan, jangan nyerah, jangan lengah juga. Jangan lengah. Pak Julito, kalau kesiapan sekolah checklist yang memang dari Dinas Pendidikan selalu selalu tanamkan untuk memutuskan membuka sebuah sekolah untuk bisa diizinkan tatap muka, itu apa saja sebenarnya? Iya, jadi kita semua kan sudah menyampaikan kepada pihak sekolah, yang terpenting itu persiapkanlah yang namanya prokes kita yang ketat. Semua sekolah tanpa terkecuali, negeri dan swasta. Kami pun sudah turun ke lapangan menilai sendiri, mengadakan verifikasi ya. Kalaupun itu udah kita minta buka, tapi setelah verifikasi ternyata sekolah ini belum mampu untuk menyiapkan prokes yang benar, tetap kami tolak untuk dibuka. Nah, artinya sekolah juga harus mengajukan satu permohonan kepada kami bahwa mereka siap dan siap untuk kita lihat, kita periksa. Nah, kalau syarat-syarat ini sudah dilengkapi, yuk mari kita berikan izin lah untuk dibuka segera. Kalau tidak bisa. Jadi sekolah juga tidak serta-merta harus membuka, tidak bisa. Kami harus pantau terus ya. Ada sekolah yang sudah kita berikan untuk dibuka, tapi mereka mengajukan belum siap. Kita terima. Jangan sampai kita paksakan. Dan juga sekolah tidak boleh memaksakan apabila ini sudah dibuka, anak-anak itu sendiri tidak siap untuk bertatap muka, kita laksanakan daring. Kita masih berikan kebebasan warga untuk memilih. Dua jenis pembelajaran kita adanya daring dan juga adanya PTM, silakan dipilih oleh orang tua dan anak-anak. Apabila daring, ya kita sudah mempersiapkan, maka sekolah kami memang sudah harus siap mana harus pembelajaran daring dan mana harus pembelajaran PTM. Nah, ini sesuatu yang sudah kita siapkan sebelumnya. Vaksinasi guru seperti apa, Pak? Ya, vaksinasi guru kita sudah mencapai 86% ya. Memang masih ada yang belum divaksin karena ada komorbidnya, ada masalah di dirinya. Dan ini kita sudah berikan juga kelonggaran kepada guru-guru kita yang bermasalah. Silakan dia pilih, dia mau daring kah? Kalaupun dia akan PTM, dia harus memastikan bahwa dirinya tidak sakit ataupun sudah sehat. Khusus untuk anak-anak kita belum sampai, baru sekitar 12% lah ya di Palembang ini
divaksin. Kemarin ada di SMP 9, SMP 10, ya ada yang mereka memang vaksin ya, secara umum ke puskesmas, silakan. Kami masih terus meminta kesediaan Dinas Kesehatan untuk menyiapkan untuk anak-anak didik ya. Kemarin juga kita dari Dokesnya Polda juga sudah menawarkan 1.500 lagi. Artinya kami terus meminta sehingga guru dan anak memang betul-betul aman dan nyaman dalam pelaksanaan PTM ini. Harusnya vaksinasi anak juga terus ditingkatkan begitu ya Pak Julianto ya. Ya, saya akan kembali menyapa Dokter Ica. Mbak, kalau kita melihat bahwa memang PTM ini sudah mulai diberlakukan, ini kalau di Kota Palembang resminya 6 September, tapi di beberapa daerah ini di 1 September sudah mulai diberlakukan. Kira-kira kalau dari epidemiologi melihat hasil evaluasinya, berapa hari kemudian kita bisa melihat apakah memang sekolah ini aman untuk dilanjutkan PTM-nya atau justru mengkhawatirkan karena berdampak terhadap, mungkin ini sangat kita hindari, tapi mungkin berpengaruh terhadap penambahan kasus, atau seperti apa, Mbak Ica? Ya, jadi Mbak Wima paling tidak minimal begitu ya 2 minggu ke depan ya 4 sampai 4 minggu lah itu kita sudah bisa lihat begitu kalau memang ada yang terinfeksi begitu dengan banyaknya pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan. Kalau saya boleh katakan untuk Sumatera Selatan ini untuk kapasitas respon kita yang masih terbatas adalah di tracing dan testing. Jadi ini yang kita tuntut, leading sektor, kesehatan, masyarakat juga harus bekerja sama begitu ya. Ketika memang akan dilakukan tracing, ketika mau dilakukan testing, mohon kerjasamanya sehingga kita dengan cepat bisa mengisolasi, mengkarantina begitu. Itu yang kita harapkan juga meningkat angkanya karena kalau kita lihat kapasitas respon untuk Kota Palembang sendiri per 6 September testingnya sudah memadai tapi tracingnya masih sedang. Kita berharap tracing di Kota Palembang ini masih di 6,26. Satu kasus konfirmasi, 6 kontak erat, 6 sampai 7 orang kontak erat untuk memadai paling tidak lebih dari 14 orang. Nah, jadi ini yang harus ditingkatkan dari sisi penanganan 3T-nya. Kemudian kaitannya dengan sekolah apa? Saya pernah juga sampaikan kalau tidak memberatkan dan sarana prasarana di sekolah itu ada, kita bisa optimalkan manfaat CCTV di sekolah. Begitu itu akan sangat berguna sebagai upaya tracing kita one day yang suatu hari kita yang tidak kita harapkan tentunya terjadi begitu. Jadi tracing itu juga bisa memudahkan karena interaksi anak-anak di sekolah selain memang diawasi begitu, ada guru yang mengawasi juga tentunya kalau ada sarana prasarana yang mendukung akan sangat lebih baik begitu. Nah, kalau memang sekolah sudah punya ya saya rasa itu bisa dioptimalkan untuk membantu juga dari sisi nantinya kalau begitu ya, tapi kita berharap tidak terjadi karena sekali lagi kita tidak pernah tahu karena ini pandemi, karena ini wabah, jadi dimanapun kita berada, virus itu sudah ada. Gitu Mbak Wima. Mbak Ica, tadi sempat disinggung mengenai 2 minggu ke depan kita mungkin bisa melihat bagaimana penambahan kasus atau justru semakin bisa diturunkan begitu ya kasus positif COVID-19-nya. Tapi jika pun memang ada kenaikan nantinya, mudah-mudahan tidak ada. Bagaimana kita bisa melihat bahwa ini disumbang oleh sektor apa? Karena kita ketahui kelonggaran itu sudah banyak sekali di 1 minggu terakhir kita sudah bisa melihat bahwa PPKM sudah diturunkan, kemudian kelonggaran sudah mulai dibuka di beberapa sektor. Lalu seperti apa kita bisa memilah-milahnya, Mbak Ica? Iya, jadi sebenarnya sejak November 2020 WHO pun sudah menyarankan untuk setiap daerah, setiap negara begitu melakukan assessment situasi yang memang kita lebih mempertimbangkan 2 domain yaitu transmisi komunitas dan kapasitas respon yang saya sebutkan tadi. Kalau transmisi komunitas jumlah kasus konfirmasinya, jumlah rawat inapnya, kemudian jumlah kematian, sedangkan kapasitas respon adalah 3T-nya. Ketika ini dikalkulasi transmisi komunitasnya meningkat, ya mau tidak mau harus diketatkan kembali. Gitu. Memang untuk mengungkap sebuah klaster untuk saat ini sudah sangat sulit karena transmisi atau penularan kita sudah pada tingkat komunitas begitu yang seperti Mbak Wima katakan kita nggak tahu dapatnya dari mana nih virus gitu kan. Nah, jadi memang kita bisa tolak ukurnya adalah dengan level situasi atau assessment yang dilakukan. Nah, ini juga perlu kerjasama dari Dinas Kesehatan sebagai leading sektor, masyarakat juga OPD yang terkait untuk membantu bukan mensukseskan ya.
membantu agar jalan dengan baik 3T begitu ya, 3M juga protokol kesehatan dan vaksinasi. Karena kalau ini sinergis ya hasilnya juga akan baik. Ini kelihatan sekali ketika testing naik, tracing naik, kasus pelan-pelan akan menurun. Tapi kalau testing kita kendor, tracing kita kendor, kasus akan sangat tidak terkendali karena kita tidak dengan cepat mengisolasi mereka, kita tidak dengan cepat menemukan siapa saja yang sakit untuk kita ya, jauhkan dari yang sehat begitu. Nah, untuk tatap muka ini kita berharap ke depannya asesmen yang dilakukan per harinya ini tetap baik juga begitu ya, tidak ada penambahan-penambahan yang berarti, malah harapan kita semakin turun kasusnya begitu. Dan dari kementerian pun kesehatan terutama selalu mengupayakan untuk vaksinasi semua warga negara Indonesia, kemudian 3T terkait testing, tracing ini juga selalu kami upayakan untuk dioptimalkan, tidak lain sebenarnya untuk mendukung kebijakan yang ada. Kemudian yang paling kita sayangkan memang sektor pendidikan kita yang terdampak oleh pandemi COVID-19, Mbak Wima. Jadi memang tolak ukurnya adalah asesmen situasi tentunya. Itu akan bisa menjawab bagaimana peningkatan jumlah kasus yang terjadi. Jadi ini masih PR 2 minggu lagi ya, Pak Julinto ya. Pak Julinto, kemudian vaksinasi anak di sekolah ini katakan ada yang mengatakan bahwa kemarin sempat disinggung vaksinasi di sekolah itu adalah tempat yang paling tepat untuk memvaksinasi anak sekolah. Nah, untuk di Palembang seperti apa, Pak Julito? Ya, kita sudah kemarin ada satu contoh ya, SMP 9 dan SMP 10 bersama BIN ya, kita sama BIN kerjasama. Kita laksanakan di sekolah dan saya sendiri yang meminta. Waktu itu kalau dibawa ke puskesmas gimana? Justru puskesmas tempatnya akan kecil. Kalau di sekolah kita misalkan gunakan tempat yang besar, mungkin kita ada pakai kelas ya, ada juga di luar kelas, sehingga kondisi kerumunan di situ akan sedikit longgar ya, terhindar. Maka saya rasa itu yang lebih baik itu diadakan di sekolah-sekolah. Tim medis yang datang ke sana, petugas untuk melaksanakan vaksin. Dan itu sudah kita lakukan seperti itu. Dan lebih aman juga begitu ya, lebih Pak aman, Julito? saya rasa lebih aman. Kedepannya seperti apa? Apakah akan diikuti oleh sekolah-sekolah lainnya di Kota Palembang? Ya, kita tetap memberikan usulan kepada Dinas Kesehatan ya, supaya anak-anak kita, sudah kita sampaikan nama-nama yang usia 12 sampai sekian tahun, 17 tahun, untuk segera divaksin. Jadi ini tidak stop sampai di sini ya, kita terus, kalaupun diberikan sedikit tidak banyak sekolah, ada kemarin hanya 750, sedangkan warga sekolahnya anaknya mencapai 1000 sekian, tapi paling tidak sudah ada 50%-nya yang lebih aman dan mungkin membawa aman bagi yang lain. Nah itu yang kita harapkan, dan insya Allah akan kita laksanakan vaksin seluruh anak juga kita vaksin. Baik, Mbak Ike, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Tentunya untuk tadi kita harus garis bawahi juga adalah kolaborasi. Ini adalah poin penting, kunci penting untuk kesuksesan PTM ini. Tidak hanya untuk orang tua, tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk dunia pendidikan kita. Oke, kalau saya sebagai orang tua juga mewakili orang-orang yang lain, pasti kalau jawabannya hampir 50% setuju akan tatap muka, gitu kan? Karena education it keep going, pendidikan harus terus berjalan. Anak-anak kita adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan pendidikan yang optimal. Tapi tentunya ada beberapa persyaratan. Syaratnya apa saja? Tadi kesiapan tadi, kesiapan dari Pemda tadi, mana sekolah-sekolah yang sudah siap, itu kita harus tahu gitu kan. Mana daerah yang memang kasusnya masih tinggi atau yang sudah melambai. Kedua, kesiapan sekolah. Apakah pihak sekolah sudah mampu menyiapkan semua prokes yang ketat? Tidak hanya itu juga mengkontrolling ya. Controlling tadi dengan kolaborasi dari semua pihak tadi. Kesiapan dari orang tua. Ya kan? Kesiapan dari anak-anaknya sendiri maupun kesiapan dari guru. Baik, terima kasih sekali Pak Julinto sudah berbagi waktunya bersama kami. Tentunya kita berharap bahwa PTM ini tidak akan menimbulkan klaster baru begitu. Terima kasih juga untuk Mbak Ika atas waktunya. Terima kasih juga Mbak Ice sudah bergabung bersama kami secara virtual. Kita berharap juga tidak ada kasus-kasus baru yang ditemukan di kemudian hari dari klaster sekolah ini. Kita berharap dunia pendidikan tetap berjalan dan kesehatan juga tentunya tetap terjaga begitu ya. Akhirnya saya Wimaya Serusam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.